Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Fikri Andi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 9 yang berinstansi di SMK Negeri 2 Banjit. Saya sebagai guru produktif desain komunikasi visual. Pada video ini saya akan menyampaikan hasil dari pengimbasan atau aksi nyata untuk modul 1.4 dengan materi budaya positif yang diadakan di SMK Negeri 2 Banjit, Baikanan. Adapun materi budaya positif yang disampaikan, pertama, disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Kegiatan dilakukan 2 kali. Pertama, bersama komunitas praktisi calon guru penggerak di SMK Negeri 2 Banjit, dan yang kedua dilakukan individu. Baiklah, berikut videonya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu yakin kelas itu sangat belajar, tapi yakin juga bersama-sama Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu ilmu kita dari guru penggerak yang kami salurkan ke teman-teman sejauh yang lainnya. Yang selanjutnya ini adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Next. Ya. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti hukum seseorang. Ya. Berikut pengaruh buruk penghargaan. Jadi di sini kita agak serba salah sih. Ya, kita mau review, tapi terlalu sering review itu tidak kepanjangan sih. Ini salah satunya memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi penghargaan itu diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Ya, saja. Ya. Kalau jangka waktu panjang tidak bisa diharapkan untuk penghargaan. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka peserta didik tersebut akan tergantung pada penghargaannya, ya, dan akan kehilangan motivasi internal. Jadi halayak diri sendiri dia mengharapkan sesuatu akan berdampak kalau kita SMK ya akan ketika dia lulus, kalau nilai itu tidak ditanamkan lebih dulu akan berefek ya kalau ini dulu gitu ya. Oke, di sini lama kelamaan orang peserta tersebut menyadari tindakan baik yang dilakukannya. Nah, itu ya sudah menjadi budaya. Ya, kalau sudah jadi budaya itu agak susah untuk berubahnya kecuali ada hidayahnya. Oke. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif ya. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan suatu syarat tertentu, gitu ya. Misalnya ini kalau kamu berhasil ini, kamu mendapatkan ini, terus ya, terus siapa yang duluan hal-hal contoh kasus ini mungkin sering kita gunakan ya. Ternyata saya sendiri juga menggunakannya. Setelah mengikuti guru penggerak ini, ada teorinya yang tidak harus dilakukan seperti itu, ya. Ini akan berdampak seperti peserta didiknya timbul rasa kecewa, ya, dan bersedih hati dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha setelah sebelumnya, ya. Dia akan merubah motivasinya yang sebelumnya dia itu bersemangat. Ketika terus diberikan penghargaan, ya, terus ada salah satu yang tidak sesuai dengan harapannya, dia merasa kecewa dan semangatnya akan tidak seperti sebelumnya. Next. Nah, di sini ya, penghargaan itu merusak hubungan. Ya. Jadi kalau di sini kita sebagai guru jangan
mau dipuji-puji ya. Karena sini penghargaan merusak hubungan ya. Ketika seseorang memberikan penghargaan maka akan timbul rasa iri ya, begitu ya. Contohnya misalnya antar siswa itu dari luar saja nggak terlihat ya iri ya. Tapi dalam keluhannya kok yang dipanggil itu saja ya, kok yang disebut itu saja. Nah ini jangan. Itu yang benar efeknya. Maka kemungkinan peserta didiknya termotivasinya hanya untuk menyenangkan gurunya, ya bukan menyenangkan apa ya batin sendiri. Kan di sini jadi yang harus pakaikan itu sebenarnya siswanya. Ayo next. Oke, dari sini ada salah satu contoh riset satu dan riset dua, ya. Maka itu hasil dari riset satu itu anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan, ya. Jadi di sini dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki sekitar umur 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar di proyektor. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan, namun bentuk uang. Ya. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Ya. Jadi itu penghargaan dapat merusak faktor pada peserta didik tersebut. Next. Terakhir ini penghargaan itu sebagai hukuman. Ya. Penghargaan sebagai hukuman. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Itu seperti di dokter di depan itu ada gambar dia mungkin tidak mendapat penghargaan dari gurunya, efek sampingnya yang menyendiri gitu ya, kesundur gitu terus dari penghargaan terus salah satu efek tanpa lalu tidak penghargaan. Next. Jadi di sini saat seseorang akan belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa tidak dapat membaca, disitulah timbul pinjar di matanya ya, dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ya, jadi di situ kita sebagai pendidik tidak harus memberi sesuatu penghargaan, tapi kita memberikan sesuatu pesan ya dari situ ya. Pesan apa yang bisa diambil dari pembelajaran ini, itu salah satu penghargaan yang akan digunakan dalam waktu tidak lanjut yang panjang. Ya. Next. Itu saja dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya September yang akan menjelaskan tentang keyakinan bahasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir. Ya. Maksud saya di sini saya sebagai guru produktif desain komunikasi visual, ya, salah satu kawan guru penggerak dari suatu perbuatan yang dilakukan, sedangkan hukuman adalah suatu yang dijatuhkan ya, kepada perilaku pelaku melalui prosedur keadilan. Ya, kita harus konsekuensi itu tentang akibat langsung ya. Jadi kalau kita telat apa yang kita terima, gitu. Itulah konsekuensinya. Selama kalau hukuman itu di sini dijatuhkan langsung kepada yang menerima hukuman melalui prosedur keadilan. Jadi akan mengefek akan mengefek ke pribadi masing-masing yang menjadi konsekuensi itu. Jadi contoh kalau budaya positif ya. Budaya positif ini tidak melakukan yang sudah kenal itu, misalkan kalau tidak melakukan sholat di waktu, budaya konsekuensi sudah
menjadi darah daging, Nanti halnya menjadi darah daging di yang instansi kita kurangi dosa dan itu kita lakukan itu tidak itulah budaya kita lakukan sebaliknya ya berarti budaya yang bisa berdampak bagi orang lain. Sebenarnya di sini ada peta tabel ya, kalau kita lihat di sini Apakah identitas hukuman itu identifikasi gagal pasti yang memberi hukuman itu pasti sudah identifikasi gagal positif ya. Jadi di sini saya Nah, berkata terus akan kontra sama apa yang disampaikan pada hari ini? sehari-hari di sekolah. Jadi Dan di sini untuk kalau kita lihat penyelenggaraan proses di sini tentang budaya positif yang para mahasiswa baru itu adalah konsekuensi dan restitusi nanti yang dibahas ada Nah, jadi di sini kontrak hukuman sama itu budaya positif yang akan berdampak gagal ya negatif kita di sini dan di sini diskusi yang berdampak kita itu pikir konsekuensi agar apalagi nanti kalau jadinya sebuah budaya positif restitusi di kalau hukuman kalau penyampaian budaya positif ada belajar beberapa menyembunyikan kesalahan materi itu ya ada apa ya? Salah satunya Kalau positif dan nilai-nilai kebajikan. belajar apapun Kalau kita sudah dengar dari universal, dia wah nanti pasti harus mendapatkan mendunia gitu ya. Gampang. Iya benar. Jadi universal ini ya, kalau nilai restitusi kebajikan yang tidak tidak ada masalah ya. beri tempat berpikir ya. Nah, ini ada salah satu Jadi di sini hukuman dan konsekuensi ya ada kepala kanan. Ada dua dan silakan saja saya adalah bagaimana atau itu konsekuensi. Ini ada salah satu contoh. terus sampai Penjelasan 100 kali dalam hukum kecil adalah hukuman. terus di kertas itu ibu tulis Lari keliling lapangan tulis 2 kali benda atau sesuatu yang sangat berharga Kita balik lagi. untuk Pak Fred udah sangat berharga udah terbuka. Nah, berarti kalau hanya dimiliki oleh bapak. nah di sini lari keliling lapangan Terus dua katakan di salah satu anak bapak ibu guru kali karena dan terlambat teman-teman belajar tidak dengan segala upaya. Jadi kalau dengan segala upaya ini maksudnya jangan sampai ada yang melihat atau apa gitu. Ya, pokoknya ini hal-hal yang berharga bagi saya. Buatlah sebuah kepala. Nah, sebelumnya teman yang B tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga. Jadi yang tadi itu menuliskan apa hal yang berharga. jadi di sini kepalanya sekuat tenaga. Dan yang satu lari lagi 2 kali itu tadi bagus mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara keliling lapangan basket 2 kali memberikan benda tersebut. pelajaran Nah, PJOK. oke, ya. Jadi Bisa satu diinformasikan, ya. mengancam, Jadi untuk merayu, menyuap, memberi apa saja memberikan agar dapat dibuka kepala dengan yang sangat menyesuaikan paham apa ya yang ceritanya. Jadi ada Jadi akan terjadi jawab sebuah konsekuensi konsekuensi dunia itu yang menuliskan harapannya terus digenggamnya di kepala di tangan. sini perbedaan hukuman dan konsekuensi hukuman itu anak Dengan si kuat tenaga bagaimana cara konsekuensi anak menghargai yang saya tersebut bisa merayu mereka berpikir bagaimana cara terus di sini hukuman itu adalah paksaan kan kalau di sini konsekuensinya Iya, adalah stimulus tanggapan nah dari contoh saya apa yang akan terjadi waktu itu yang akan berdampak ke saya terus tanggapan terus di sini hukuman anak belajar jadi untuk bisa kesalahan sering hukuman ya terus ini konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan yang terjadi selanjutnya hukuman itu jika ada rasa ya, bersalah dan yang kita tidur tiba-tiba mainkan dipaksa atau bagaimana terus merasa tak dihargai di sini konsekuensi dirayu disuap kehilangan hak ya dibuat tidak nyaman ada yang bisa sementara ada yang bisa katakan satu kata boleh tetap rasa dia hebat rasa mendapatkan akan marah dan terus merasa bersalah dan dipermainkan Terima kasih atas dan waktu. merasa tidak dihargai Kalau tapi kita lagi kita memiliki sebuah benda yang berharga konsekuensi yang selanjutnya keyakinan kita kelas sayangi nah ini dia bahkan ya benda Bapak Ibu itu guru mungkin satu-satu sudah menerapkan atau satu-satunya. atau Tentunya mengandalkan peraturan sekolah bagaimana caranya ya. Tapi di sini benda ada namanya tersebut keyakinan kelas Bapak Ibu guru ya. Keyakinan itu kelas. harus Keyakinan dipertahankan. kelas itu ingin Bapak Ibu guru kenal tuh peraturan. Jangan yang sampai yang benda peraturan tersebut yang hanya akan jatuh ke tangan dan antar negara yang berkuasa. khusus. Apa disebutnya? Mungkin Keyakinan
kelas. Jadi mereka tidak tahu apa manfaatnya penting bagi kita. Mereka itu hanya tahu manfaat bagi dirinya pribadi. Makanya kita wajib untuk mempertahankan itu. Terima kasih mungkin yang dapat disampaikan. Jangan ini. Tanpa melibatkan apa namanya, lingkungan, ya. Kalau keyakinan ini cara membuatnya juga melibatkan siswa, melibatkan lingkungan sekolah, peraturan ini tadi ya. apabila Kalau peraturan kita bisa kasih dari pemahaman kepada kita yang menurut kita dan baik itu benda itu dapat satu-satu kurikulum merdeka itu apabila terjadi kita diminta atau dipaksa. apa namanya, Jadi berbeda jarak. yang akan kita lakukan itu melindungi. Jujur saya di sini mempertahankan 2 tahun kemarin supaya yang saya terapkan di benda yang berharga itu jadi sih saya tidak kasih lagi diambil oleh orang yang bukan hak miliknya. Jadi pada intinya kita harus mempertahankan dan melindungi pelajaran tuh yang harus harta sepenuh gitu ya. milik kita. Tapi kalau di sini Oke, itu berbeda. Mereka langsung diberikan kasus contoh. Itu lebih efektif. Nah itu dia. Jadi baik lagi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Terima kasih Bapak. Tergantung tentang cara mendefinisikan. Benar yang disebutkan Bapak tadi, kita kadang bahan tidak dibutuhkan oleh dia, tapi yang beli mampu dan lain gitu kan. Terus yang dari menurut Pak tadi harus mempertahankan ya. Jadi kalau saya sampaikan apa yang terjadi dulu, kalau Bapak Ibu guru melihat 2 orang Mengikat mengikat, sebuah positif, satunya itu apa namanya? Jadi di sini mengadaptasikan merebut, memaksa. Nah, kalau dari jauh terus lihat kita bayangkan apa yang terjadi, kita lihat sini ada 2 orang itu pun asli saling dari biru bergeser bagaimana ya, setiap konflik guru berbeda, setiap terus apa yang apalagi yang kita lihat lagi salah satu pasti ada yang dirugikan. tadi saya bilang Benar, begitu ya. khusus Dan masih banyak yang lainnya. Jadi nanti akan berhubungan dengan kelas saya sampaikan. posisikan terlihat oleh Misalkan nanti yang positif, jadi itu salah satu contoh bagaimana kita tidak bisa merubah budaya orang tersebut sudah melakukan ya. Terus kalau kita coba merubah ya, orang tidak dijemput kuat-kuat, tapi kita paksa. sesuatu yang Apa yang terjadi? Kita bilang ada salah satu yang dirugikan berarti di situasi tersebut. maka Makanya di sini budaya positif ini kita coba terapkan. jadi dia Tidak usah dari berbeda-beda lain, tapi diri sendiri nanti ada beberapa seorang kelas ya kata kamu maunya apa? Pak saya maunya itu di sini ada perubahan paradigma. Karena itu kan perubahan ya. Pemikiran paradigma ini bisa berubah-ubah. Ya, supaya pikiran Bapak orang tahun 2003 itu setuju Pak sudah setuju gimana? begitu ya orang seperti ini di tahun 2000 di awal pembelajaran 2001 kemarin pendidikan itu seperti ini di awal sebulan. Nah, jadi sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol akan jadi keyakinan juga bisa dirubah-ubah. di sini ada sesuai salah satu lembaga ini harus kabel. Nah, gitu ya. Makanya untuk mengatur keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu hadis dan teori kontrol. nanti satunya kita tahu. Kalau di sini kita lihat kita mencoba mengubah orang lain agar stimulus tersebutnya teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain hasilnya itu. Ya, jadi bagaimana kita menanggapi respon tersebut? Ya, jadi kalau misalnya perlahan bagaimana cara kita mengubah budaya yang sudah melekat tersebut? Kita melakukan satu dari ini pasti ada tujuan. Jika orang lain apa namanya salah satu dasar itu sebelumnya kita memiliki paradigma lama, itu kita mencoba mengubah orang lain. Ya, dan untuk sekarang itu kita coba dengan berusaha mengubah pasti selanjutnya
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini ya. Jadi jangan lagi kita kurangi lah yang minimal perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kesalahan orang itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang buruk bagi guru. Di sini bagaimana cara kita menanggapinya? Semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Mungkin dia melakukan hal tersebut pasti ada tujuannya. Ya, sebagai manusia itu ya ada tujuannya. Dia mau jadi tanpa disadari Bapak Ibu guru ya. Kita yang sering sekali mengambil kesimpulan itu salah, itu benar, padahal belum tentu. Ya. Karena mungkin setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Ada nanti di masa di kebutuhan manusia ya, nanti kita sampai di materi tersebut di sini. Jadi perilaku buruk itu rasa kebebasan dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bagaimana kita caranya institusi di mungkin si A itu memiliki tujuan yang berbeda dari kita. Bagaimana cara kita mengatasi tadi? Kita memahami adalah pandangan orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu. Nanti ini kadang dari sini kadang posisi kata saya orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Dan cara kita mengatasinya hanya seperti itu guru yang bisa memotret dirinya. Kalau di sini Ibu lihat ya, ide balik lagi kenapa saya bilang itu karena nanti budaya positif ini akan seperti di dalam hati. Ini jujur saya juga sebenarnya bukan karena orang lain, karena kalau saya mau ya di sini juga terus di sini pemaksaan ada pada saat yang gagal. Identitasnya paling sudah wujud pasti ada sifat maksa ini. Balik lagi tadi jangan dulu. Jadi di sini sudah zamannya kolaborasi. Kalau kita lihat kalau zaman 2011 itu masih dalam persaingan besar tadi ya. Orang masih mau berlomba-lomba bisa bersalah menjadi yang terdepan. Tapi kalau sekarang hal tersebut sudah berubah banyak karena pergeseran zaman dan lain-lain. Ya. Dan coba kita terapkan kalau barat pemahaman kita terapkan di sekarang manajer di sini tidak akan bisa berkembang begitu ya. Karena teknologi juga semakin kompleks, jadi tidak mesti ada satu orang pasti dia berdampingan agar baliknya lagi kegiatan atau kegiatan tersebut berjalan dengan lancar sukses. Yang diharapkan balik lagi ke hakikat manusia ya. Ini ada pertanyaan sosial. Siapa yang mengatakan ini ada pertanyaan? Nah, di sini jadi cara menanggapinya kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan katakan kalau saya ada sangkaan itu salah ya seperti itu pada kamu. Mungkin itu menjadi pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kita jangan menerapkan komunikasi itu sangat penting sih. Kita sesama jadi itu sesama itu tinggal seperti terus sini just people's response model berpikir menakal saya sudah sampaikan tadi ya. Saya yang menjadi misalnya kita sebagai berisi tanggapan saya itu direspon pasal jangan seperti itu. Jadi model berpikir ini benar bapak sini jadi kita bersama rekamannya ke sekolah tidak ada yang mendahului mendahulukan ya, jadi seperti itu kita harus menerapkan benar-benar jadi kolaborasi juga tidak ada yang dominan dari ini ya. Jadi kita sini kalau sebagai instansi yang ibu ini udah kita bawa serta yang kedua. Bagaimana kamu bisa tidak ada masalah individu dan lain-lain itu manajer kita menanyakan alasannya. Siapa yang bisa menjawab yang memiliki kontrol yang positif ini itu adalah manajer kita masing-masing. Karena kita boleh memberikan solusi yang bisa membantu kita solusi diri kita sendiri oleh orang tersebut atau tidak. Hanya orang itu yang bisa selanjutnya memilih. Kan budaya positif pasti ada. Terus selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir di dalam masalah hidup. Ya, di sini kan disiplin menerapkan positif kontrol yang hakikatnya sebenarnya gampang sulit. Yang pertamanya itu adalah
menurut artinya belajar baik untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, beda misalnya kita di disiplin itu aturan, ya suruh disiplin itu seragamnya harus sama, ya disiplin itu tepat waktu, ya gitu juga, ya benar dari sebenarnya disiplin tersebut. Tapi alangkah baiknya kecenderungan umum di sini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya zaman sekarang ya, bukan dengan apa yang kita hargai, pencapaian suatu tujuan mulia. Kayak gitu tadi, disiplin itu pokoknya kalau patuh itu harus disiplin, ya itu sangat-sangat menyalahkan bagi disiplin. Jadi makanya di sini ada nilai-nilai kebajikan ya. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal, nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan itu menjadi berbuat baik pada orang lain, salah satunya ya, kebajikan universal ini di dunia di mana saja ya. Jadi kalau kita walaupun kita di negara ini tetap sama, yang kebajikan universal pasti seperti itu, tidak akan berubah ya. Jadi tidak misalnya kalau kita di SMK Negeri 2 kebajikannya berbeda dengan kebajikan di sekolah lain, enggak ya Bapak Ibu guru ya. Itu di sini menurut Dr. William Glaser di bukunya Teori Kontrol Masyarakat, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Terus dia menurut Diane Gosen 98, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instruksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, balik lagi ya, Bapak Ibu ya, kita melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai kebajikan. Ya. Kalau kita berdasarkan nilai kebajikan, akan apa di sini? Ya? Menggerakkan motivasi dari dalam. Ya, jadi kita itu tidak tergoda sama orang lain. Ya. Makanya, jadi Pak Fikri itu idealis Pak? Bukan. Idealis bagus ya, ya mempertahankan prinsip kita. Tapi banyak lagi kita koreksi ke depan, lagi tentang motivasi kebajikannya. Nah, kebajikan yang ini benar ya kita itu sehingga nanti kalau ada masalah tidak terhadap orang lain, tetap ada teguh hakikatnya sebagai guru ya mendidik itu ya. Sehingga nanti kalau kita menerapkannya mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Tujuannya itu mulia, bukan hanya sebagai memanfaatkan diri sendiri atau tujuan yang pokoknya mulia kalau dia berdampak pada orang lain. Ya, di sini ada nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ya. Jadi kalau di kita itu di kurikulum Merdeka ada nilai-nilai kebajikan, tadi ada nilai kebajikan universal, ya, ada banyak. Nah, untuk di kurikulum Merdeka yang kita mungkin kita kenal atau sekarang sudah hampir diterapkan oleh instansi-instansi di berbagai jenjang ya, SD, SMP, PAUD dan lain-lain, SMA, SMK. Nah, di sini ada yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu profil Pancasila, ya. Yang ada itu ada 5 ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Nah, jadi 5 ini itu nilai kebajikan yang akan kita tanam, yang akan kita terapkan kepada pendidik, sehingga menjadikan itu sebuah motivasi, ya. Terus kedepannya akan menjadi sesuatu tujuan yang mulia. Ya, jadi ada ilmu yang mengatakan, jadi kita harus apa yang kita harus lakukan, jangan keluar dari kebajikan yang 5 ini, gitu, untuk kita menjadi pasangan ini. Gitu. 2 ya. Tadi baru 1, masih ada beberapa lagi. Soalnya yang satu yang panjang materi. Ya. Yang 2 itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ya, motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi untuk kita di dalam budaya positif ini pasti kita akan bertemu tentang motivasi, tadi sudah dijelaskan, terus hukuman dan penghargaan.
restitusi itu mungkin baru dikenal oleh Bapak Ibu guru atau sudah ada yang pernah dengar, nanti kita bahas. Nah, teori motivasi berlaku terhadap manusia. Ya, jadi motivasi itu ada dua, motivasi eksternal, motivasi internal. Ya, motivasi itu hal yang mendorong kita untuk berbuat lebih, itu motivasi. Ya, jadi ada dua, eksternal dan internal. Kalau di sini kita lihat contoh cenderung motivasi eksternal, ya, itu bersifat kurang baik, Bapak Ibu, ya. Karena kenapa? Di sini salah satu contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita pasti menerapkan motivasi eksternal. Ya. Ini contohnya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, benar kan? Itu pasti. Saya juga mungkin lama yang melakukannya. Ya. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi contoh, kalau saya tidak di sekolah, gitu ya. Kalau saya tidak tepat waktu, apa? Gitu ya. Nah, dan juga cenderung motivasi eksternal ini untuk mendapatkan imbalan, ya, imbang dari orang lain. Nah, ini dia Pak. Ini kalau mungkin dibahas, diterapkan langsung diimplementasikan sangat bagus ini. Oke, lanjut ya. Cenderung motivasi eksternal itu bersifat tidak akan lama, ya. Motivasi yang tidak akan melekat, tidak akan lama yang akan berdapat pada kita. Ini contoh yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya. Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, maaf. Jadi di sini maka saya bilang dari awal, untuk budaya musik ini pasti ada kontra, ya. Bagaimana budaya-budaya yang sudah kita terapkan selama ini itu pasti ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan atau bagaimana, ya. Tapi di sini jujur saya hanya menyampaikan yang sebenarnya, ya. Jadi mungkin dari sini kita bisa agak, ya, minimal tahu apa yang kita akan lakukan ke depan, ya. Di sini motivasi internal yang cenderung lebih akan mempengaruhi jangka panjang, Bapak Ibu guru, ya. Di sini untuk menghargai diri sendiri, ya. Jadi kita usah aneh-aneh lah, ya. Minimal kita menghargai diri sendiri, ya. Gak usah karena si A, karena pimpinan, karena si mungkin istri, karena siapa, gitu ya. Jadi di sini untuk menghargai diri kita sendiri itu apa yang harus kita lakukan, seperti itu aja. Ya, di sini ada suatu contoh, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, balik lagi untuk menjadi sebuah tujuan mulia itu kita harus menghargai diri sendiri. Nanti contoh misalnya Pak Ben sudah menghargai diri sendirinya, ya, terus Pak Eko paham minimal menghargai diri sendirinya, terus Bapak Ibu guru semua menghargai diri. Nah, kalau di situ akan terjadi budaya-budaya positif, ya, yang awalnya itu ketika disenggol agak tidak terima, jadi terima, masuk dengan lancar, gitu ya, pemikiran kita seperti itu, ya. Jadi di sini alangkah baiknya kita memotivasi apa yang selama ini kita lakukan itu, ya, dengan motivasi internal, ya, untuk menghargai diri kita sendiri. Pemimpin yang baik adalah pemimpin kita sendiri, ya. Kita menjadi guru. Jadi jangan mengharap orang lain. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, ya, merdeka. Saya sebutkan sama Pak Ben, seperti merdeka Pak Ben. Gitu Pak Ben, ya. Saya itu ada senang karena dengan merdeka ini jujur saya agak saya bisa menerima diri saya sendiri, gitu. Jadi saya menyampingkan kata salah, gitu ya. Selama ini mungkin agak bisa menurunkan grup kita, ya. Nah, kalau merdeka itu kita punya pendapat yang harus salah, bukan salah, ya. Mungkin pendapat orang lain itu lebih baik, bukan lebih buruk kita, ya. Makanya kita bisa mengadopsi. Jadi kita bisa menerima diri kita dulu kalau merdeka itu. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara sini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah,
akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu keren ya. Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, perintah tadi mungkin sekilas tentang hukuman dan lain-lain peraturan. Ya, alangkah baiknya ya di sini. Akan tetapi juga cakapnya bagus kan, buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri itu apa namanya? Bisa menjadi kita atur waktu yang baik gitu ya, tidak pola makan yang sampai salah dan lain-lain gitu ya, dengan sesuatu kegiatan kita atur waktunya dengan baik gitu ya, sehingga tidak mengganggu kesehatan dan lain-lain. Itu salah satu kita memerintah diri sendiri. Ya. Ini sama halnya dengan hukuman, ya. Ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Ya. Di sini tadi penghargaan itu ya sama dengan menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap peserta didik. Di yang selama ini kita tentang budaya positif sekolah, ada juga tentang hukuman penghargaan. Di sini salah satunya memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu di sini tidak baik untuk jangka panjang. Jadi mungkin kita memberikan suatu kemarin, makanya mungkin kita sudah meninggalkan guru terbaik gitu ya. Belum ya? Guru terdisiplin itu salah satu itu pasti yang tidak mendapat kategori itu pasti gitu ya. Jadi jangan mengkategorikan orang gitu ya. Jadi memberikan banyak. Jadi kalau untuk perusahaan didik ini penghargaan diberikan untuk membuat seseorang anak melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek, ya, boleh penghargaan dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Ya. Jadi kalau kita sering memberi penghargaan terus menerus gitu ya, peserta didik itu akan kehilangan motivasi internalnya. Ya. Jadi mengharapkan, ya. Mengharapkan sesuatu. Misalnya contoh, kalau kamu tidak bisa jawab ini kamu bakal mendapatkan nilai ini terus saja nanti maju itu saja di depan buku tulis gitu. Lama-lama kamu peserta didik tersebut menjadi tidak menyadari dari tindakan baik yang dilakukannya. Nah ini dia, kita sering memberikan penghargaan, lama-lama akan menjadi budaya gitu, ya. Sehingga kalau sudah budaya salah benar nggak tahu, itulah budaya. Ya. Selanjutnya penghargaan tidak efektif, ya. Dari segi yang pertama saya sampaikan bahwa akan mengubah motivasi anak peserta didik tersebut. Selanjutnya penghargaan di sini merupakan suatu benda atau peristiwa, ya, yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu, ya, syarat tertentu gitu. Jadi kalau kamu bisa ini, masih melakukan ini, syarat-syaratnya ya. Di sini penghargaan diperoleh jika melakukan hal-hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapat penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa, ya. Pasti peserta didik tersebut kecewa dan berkecil hati, ya. Itu walaupun efeknya tindakannya sebentar, tapi akan membekas. Mungkin di pertemuan selanjutnya, di kelas selanjutnya gitu, setelah lulus itu pasti membekas. Ya. Di sini waktu tidak akan berusaha keras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seseorang melakukan sesuatu. Ya. Jadi nanti mereka harus dengan imbalan, ya. Imbalan baru bergerak dan lain-lain. Jadi mengurangi motivasi internalnya. Selanjutnya di sini penghargaan merusak hubungan. Ya. Dengan penghargaan nanti antar temannya itu bakal tidak, walaupun baik saja mungkin tidak sebaik yang sebelumnya. Nah itu dia. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Penghargaan itu salah satu contoh kasus ya. Jadi intinya ini dalam sebuah percobaan kelompok adalah gitu diminta untuk melihat gambar wajah. Sebenarnya wajah yang ditampilkan itu memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama dan
atau berbeda ya, gambar tersebut sebenarnya hampir sama kepada guru di salah satu contoh. Jadi kalau kita selalu memberikan penghargaan, nanti jujur jadi kemudian kita katakan kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Yang kepanjangan seperti itu ya, rasa dengan penghargaan. Selanjutnya penghargaan itu menghukum. Nah, jadi di sini yang sering mendapat penghargaan, ujian dan lain-lain jangan terlalu senang gitu ya, karena sini pasti apa namanya akan berdampak ke tindak lanjut panjang yang berupa hukuman. Jadi ini pada saatnya setiap orang tidak suka dikendalikan. Nah itu dia, ya. Benar ya pada hakikatnya. Jadi penghargaan itu sebenarnya dari saja langsung kita mengendalikan. Oke, mungkin sebagai hukuman jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya maka akan merasa dihukum. Benar ya? Sebenarnya kalau kita sering mendapatkan penghargaan, terus pada penghargaan selanjutnya mendapatkan oleh orang lain, nah itu pasti merasa bersalah betul kita, ya merasa seperti dihukum. Nah, jangan memberikan apresiasi yang kuat kepada bagaimana cara memberikan apresiasi kepada peserta didik kalau kita tidak menerapkan penghargaan tapi gitu ya. Jadi salah satunya ada 5 ya. Bagaimana cara kita memberi apresiasi kepada peserta didik jika ya karena Pak Fikri tidak boleh memberikan penghargaan ya. Di sini beri pengakuan secara khusus. Secara khusus jadi cara individu khusus berarti yang orang lain itu tidak tahu atau sebagian tidak tahu itu khususnya. Terus beri pengakuan secara pribadi, ya kalau pribadi berarti sudah khusus pribadi, ya mungkin beberapa siswa salah satu gitu. Terus beri pengakuan kepada semua peserta didik bergantian. Nah itu dia bergantian. Ya terus beri pengakuan secara konsisten gitu di tingkat pembelajaran. Terus fokus pada proses, ya terus dilakukan dari awal sampai akhir. Bagaimana cara kita memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, ya pengakuan bukan penghargaan. Jadi semua peserta didik kalau lihat dari sini dan cara memberi apresiasi, semua harus mendapatkan apresiasi, ya peserta didik tidak tanpa pandang dulu ya, mau itu perempuan, laki-laki, ya mau dia kaya atau tidak, gitu ya, mau dia pintar atau tidak, gitu. Itu semuanya harus memberikan apresiasi pada 5 kehidupan kita. Jadi seperti disebut ya, jangan siapa yang bisa, jangan ya. Itu pasti orang berlomba-lomba. Gitu. Jadi langsung aja cepat atau sesuai. Misalnya kamu sudah baik melakukan ini dengan nilai baiknya dan lain-lain. Nah itu contohnya. Boleh bertanya Pak? Siap. Terima kasih Pak Fikri atas segala penjelasannya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu terkait dengan hukuman. Tentunya kalau bahasa perbandingan hukuman yang diterapkan itu kan ada tingkatannya di tahapan-tahapan pendidikan. Ada yang mulai dari mungkin kalau di TK nggak ada lah hukumannya di TK, kemudian di SD sudah mulai ada, kemudian di SMP mungkin meningkat ada hukuman, bahkan di SMK mungkin lebih tinggi. Apalagi hukuman ini kan sering diterapkan. Cuma yang menjadi permasalahan ini, hukuman-hukuman tersebut ia berkaitan dengan fisik. Tetapi ada baiknya dari segi positif hukuman fisik itu diterapkan, tetapi dia tidak menyakiti. Artinya siswa itu kan dalam hal ini dalam kondisi psikologis itu kan labil. Siswa tersebut labil, jadi ada hal-hal yang perlu diingatkan. Jadi dengan adanya kita memberikan hukuman secara otomatis, secara psikologis yang labil,
ia kembali lagi tetap di dalam jalurnya, mengikuti peraturan yang ada. Kemudian secara mental, apalagi jurusan teknik ini kan dia secara otomatis dia akan terbentuk, apalagi dengan pengalaman Dewan Guru yang pernah ada di industri, tentunya itu berkaitan dengan keselamatan. Dan ya tidak menyalahkan dengan ada hukuman itu, tetapi ada rambu-rambu yang mestinya harus diwaspadai oleh Dewan Guru, tidak adanya bentuk hukuman fisik. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah bentuk hukuman fisik yang menyindrai ataupun tidak menyindrai itu akan berdampak dengan fisiologis dan untuk masa depan siswanya, untuk perkembangannya ke depan. Mungkin itu yang saya pertanyakan. Terima kasih, Pak Bibu. Dalam pikiran saya juga sebenarnya sama. Apakah nanti akan berdampak gitu ya? Jadi saya pernah diskusi sama seseorang tentang kurikulum merdeka. Pak, kata saya, kurikulum merdeka ini sebenarnya sangat bagus, bagus sekali. Tapi sangat bagus kalau diterapkan di menengah dasar dan SMP, Bapak Guru. Ya itu sangat akan membuat karakter. Ya, kalau kurikulum merdeka itu diterapkan di SMK, nah, makanya kita ini transisi sebenarnya. Ya, ini menurut saya, ya, transisi itu dalam artian di antara mau membuat karakter anak, tapi di antara siswa sudah dewasa. Nah, seperti itu. Ya. Jadi saya diskusi juga, iya Pak pikir sebenarnya kurikulum merdeka ini sangat efektif sebenarnya untuk sekolah dasar dan menengah. Kalau di SMK itu atau SMA itu sebenarnya hanya memetik hasilnya itu kan. Tapi berhubung kita baru menerapkan 2 tahun atau setahun ini, nah mungkin nanti kita bisa memannya mungkin 8 siswa SD itu 5 tahun lagi, ya 5 tahun lagi untuk memetik hasil dari kurikulum merdeka yang di SMK ini. Terus saya pernah diskusi juga ya. Terus gimana kalau kurikulum merdeka ini kalau pendidikan militer dan lain-lain, apakah diterapkan sama gitu kan? Jadi tidak ada kondisi dan lain-lain gitu kan? Tetap Bapak Ibu Guru ya. Jadi hukuman itu tetap ada, ya. Tapi nanti hukuman itu hanya sebagai mengingat, dan kita kalau sudah kita terapkan itu bakal tidak akan berpengaruh pada kita gitu, karena kita sudah menerapkan motivasi internal, ya. Kita harus menjadi pemimpin diri sendiri gitu. Kalau pada dasarnya seperti itu. Nah, untuk sekarang mungkin kita masih ada transisi gitu ya, antara mau proses belajar dan menerapkan hukuman ini sebagai tindak lanjut yang menyeramkan. Sekali lagi, hukuman itu bakal ada, ya. Tahu di Al-Quran juga ada itu kan, masih tetap ada kalau melakukan ini pasti dampaknya seperti ini, gitu kan. Tetap ada, tapi kalau setiap orang menerapkan budaya positifnya diri sendiri, hukuman itu hanya sebagai pengingat itu, ya. Jadi bukan yang nanti pengingat itu ya, pengingat itu cuma ingat gitu, nggak bakal berefek kepada kita kalau kita sudah akan menerapkan motivasi internal tadi, ya. Jadi itu ya Pak Presiden, jadi kita mungkin akan dampaknya yang kita terima di dunia SMK itu 6 tahunan atau 5 tahunan. Jadi hukuman tetap ada, ya, hukuman tetap ada. Itu menurut saya pasti tetap ada, nggak bisa. Makanya tadi di akhir nanti ada tingkatan ya, hukuman, konsekuensi sama
restitusi ya. Restitusi. Nah itu nih tingkatannya ya. Nah kita masih dihukum di hukuman atau konsekuensi tadi restitusi nanti di sekolah kita ya. Nah ini Sedikit boleh menambahkan. Mohon izin sedikit menambahkan saja nih ya. Menurut saya posisian dulu ya, masuk mas, masuk ke kanan, nanti sudah lewat ke sekolahan, ada lorong sebelah kanan, nah dulu saja nanti ada jembatan, ada mobil pakai. Ini kan benar, masuk ke kanan itu sekolahan, dulu nanti lewat sekolahan. Malah tahu dia tuh tangan masih tahu. siapa? Tapi Dia siapa? dia nelpon itu bukan video. Nanti ada tapi Ya maaf, boleh. Oke, mohon izin sedikit menambahkan saja Pak Fikri, Pak Pris dari pertanyaan Pak Pris yang telah disampaikan tadi. Menurut saya hukuman itu memang benar perlu kita berlakukan, tetapi kita harus memperhatikannya juga, tidak semerta-merta kita lakukan dengan seenaknya saja. Jadi alangkah baiknya kita memberikan hukuman itu kepada peserta didik yang berbentuk berpihak kepada murid, ya, yang berpihak kepada murid, jangan yang berbentuk fisik. Ya, jadi saya ambil contoh, ya, misal dalam suatu pembelajaran, salah satu pembelajaran, ada salah satu siswa yang melakukan kesalahan, yaitu telat untuk masuk dalam kelas. Nah, di situ kita pertanyakan, kita lakukan pendekatan kepada peserta didik, kemudian tetap kita berikan hukuman, tetapi jangan berbentuk fisik, dengan cara, misal salah satu mata pelajaran, misalnya saya ambil contoh biologi, ya, biologi. Jadi si anak tadi itu sudah berapa lama ketinggalan masuk kelasnya, ya, misal sudah setengah jam untuk masuk ke dalam kelas. Nah, jadi kita berikan tindakan hukuman itu berupa yang mengenai jam pelajaran pada saat itu. Misal materinya tentang apa, kita berikan tugas tambahan, tindakan hukuman supaya peserta didik tadi tidak ketinggalan pelajaran itu, ya, tidak ketinggalan pelajaran itu. Nah, kalau kita berikan tindakan hukuman yang berbentuk fisik, otomatis peserta didik tadi tambah banyak ketinggalan materi yang telah kita sampaikan, ya. Kemudian hukuman yang berbentuk fisik itu sangat riskan dampaknya, ya, Bapak Ibu sekalian. Dampaknya bisa langsung dirasakan baik jangka pendek maupun dengan jangka panjang, ya Bapak Ibu. Misal mentalnya akan sedikit terganggu kalau dilakukan hukuman yang berbentuk fisik, ya. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya
Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kalau di depan ini yang ditanya apa jawab siapa? Ya, oke, terima kasih kepada Pak Ben ya. Pak Ben tadi sudah memberikan pertanyaan tentang ini. Dampaknya itu, ya jujur ya, sebenarnya kita di depan ini adalah hasil produk itu ya. Itu Makanya hebat. Nah, tapi kenapa kita berasumsi kalau kita terangkan juga pasti siswa itu akan hebat, ya. Nah itulah balik lagi kurikulum merdeka ya, dia melibatkan tentang era gitu ya. Jadi untuk era yang sekarang itu tidak bisa kita terangkan Bapak Ibu guru ya, karena di sini juga kalau kita lihat kan sedikit-sedikit masuk viral, sedikit viral gitu ya. Makanya tadi ada pergeseran paradigma tentang bagaimana cara kita hukum Pak Ben tadi kan. Jujur saja kalau saya berasumsi saya juga pernah SMK Bapak ya. Jadi pas ini kuat betul ya. Pas jadi kuat betul. Tapi kalau kita ini mungkin kalau kita terapkan sekarang kepada siswa, beda siswa kita sekarang. Siswa sekarang sudah agak ini Mbak, agak apa namanya, gak semandiri kita kemarin dulu ya. Kalau di SMP masih ada. Halo? 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 Masih ASD, bisa diatur. Hukumnya depan. Iya ya, betul ya. Assalamualaikum. Oke, ya lanjut. Di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebalikan bagaimana cari tadi Bapak Ibu dulu ya. Di sini pembuka ya, kemarin saya memperhatikan kamu Pak. Ya, misalnya di sini ada siswa kita bernama Aura ya. Kemarin saya memperhatikan kamu gitu. Nah, di sini selipkan nilai kebajikan Bapak Ibu. Rasa empati kamu besar sekali. Ya, Aura gitu ya. Terus situasinya bagaimana? Pada saat kamu siswa baru di kelas. Jadi untuk kita memberikan pengakuan apresiasi tadi, kita harus menyelipkan nilai kebajikan, ya, bukan hanya kamu pintar, kamu bagus ini, ya itu bagus, tapi alangkah bagusnya kita masukkan nilai kebajikan, sehingga dia tahu nanti, oh saya itu yang saya lakukan tuh ternyata empati kepada orang lain gitu. Terus yang saya lakukan tuh, oh itu peduli, maksudnya gitu, ya, oh yang saya lakukan tuh sebenarnya kamu jawab. Itu ya salah satu contoh pengakuannya. Lanjut di sini, nah nilainya kebajikan universal, ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen, ya. Jadi bisa di Selesaikan dulu Pak. halo, kenapa? Tanya sama Mungkin agak saya terdepan ya Pak Guru ya. Di sini tadi ada hukuman, ya. Hukuman itu karena kita tidak melakukan ikutin aturan. Nah, cara menguranginya di sini kita dengan cara konsekuensi, ya. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman, Bapak Ibu Guru ya. Konsekuensi ini merupakan akibat langsung dari Anda sudah berbohong. Konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan, sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan, ya, kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Ya, jadi kita harus kalau konsekuensi itu akibat langsung ya. Jadi kalau kita telat, apa yang kita terima, gitu. Itulah konsekuensinya yang kita. Kalau hukuman itu di sini dijatuhkan langsung kepada yang menerima hukuman melalui prosedur keadilan. Jadi akan mengefek akan mengefek ke pribadi masing-masing gitu ya. Konsekuensi itu jadi contoh kalau misalnya
tidak melakukan, kita tidak, kalau di Islam kan kita kalau tidak melakukan sholat lima waktu akan mendapat konsekuensi kalau di Al-Quran gitu kan. Seperti halnya kalau di dunia pendidikan instansi kita kurangi dulu hukuman, ya hukuman itu kita kurangi, kita lakukan dengan konsekuensi untuk memberi hukuman. Tapi seperti itu. Selanjutnya di sini ada satu peta tabel. Ya, kalau kita lihat di sini identitas hukuman itu identitasnya gagal. Yang memberi hukuman itu pasti identitasnya gagal. Ya, makanya di sini saya balik lagi akan kontra sama budaya kita sehari-hari di sekolah. Dan di sini kalau kita lihat identitas sukses di sini yang dimaksud disiplin itu adalah konsekuensi dan restitusi. Nanti restitusi kita bahas. Nah, jadi di sini hukuman itu akan berdampak gagal, ya, negatif. Dan di sini kalau kita lihat yang berdampak positif itu adalah konsekuensi. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu guru kita bisa menerapkan restitusi. Kalau hukuman murid belajar menyembunyikan kesalahan itu dampaknya. Ya, kalau konsekuensi murid belajar taat peraturan, dia akan langsung mendapatkan dampaknya seperti itu dari hal tersebut. Ya, kalau restitusi itu memecahkan masalah, murid itu berpikir. Ya, itulah. Jadi di sini hukuman dan konsekuensi, ya, ada tindakan pendidik dan di sebelah kanannya itu adalah hukuman atau itu konsekuensi. Ini ada salah satu contoh. Mencatat 100 kali dalam buku itu adalah hukuman. Ya. Lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat hadir itu hukuman. Kita balik lagi, Pak Fred udah tergoda ya. Nah, berarti kalau itu saya nggak setuju deh. Ya. Nah di sini lari keliling lapangan basket 2 ada. Ya. Jadi di sini lari 2 kali tadi bagus, tapi di sini ada salah satu contoh lagi, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Jadi bisa sangkutin seperti Pak tadi ya untuk materinya. Jadi untuk memberikan hukuman itu tidak menyesuaikan apa yang dilakukannya. Jadi akan menjadi sebuah konsekuensi. Nah itu dia. Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Ya, konsekuensi anak menghargai disiplin. Terus mereka berpikir kan. Terus di sini hukuman itu adalah paksaan. Kalau di sini konsekuensinya adalah stimulus tanggapan. Ya, yang akan berdampak saya itu stimulus tanggapan. Terus di sini hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sering hukuman. Ya. Terus ini konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Selanjutnya hukuman itu akan membuat anak marah, rasa bersalah dan dipermainkan. Ya. Terus merasa tak dihargai. Di sini konsekuensi kehilangan hak, ya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, tetap dia akan mendapatkan marah dan terus merasa bersalah dan dipermainkan dan merasa tidak dihargai. Tapi sini lagi untuk sementara. Ya. Konsekuensi. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini dia. Ya, Bapak Ibu guru mungkin sudah menerapkan atau belum atau selama ini mengandalkan peraturan sekolah umum universal. Ya. Tapi di sini ada namanya keyakinan kelas Bapak Ibu guru ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mungkin yang Bapak Ibu guru kenal tuh peraturan di kelas. Yang peraturan yang hanya Bapak dan antar murid tersebut bisa khusus. Pasti disebutnya. Keyakinan kelas. Jadi untuk kita sebagai TGP itu menyebutkan peraturan kelas itu adalah keyakinan. Ya. Di sini peraturan dan keyakinan. Peraturan adalah tatanan, sedangkan keyakinan adalah kepercayaan. Ya, yang sebagaimana yang sungguh-sungguh kepastian Tuhan. Ya, baik lagi. Kalau peraturan itu kan kata aku. Jangan ini, jangan ini, jangan ini.
tanpa melibatkan lingkungan, ya. Kalau keyakinan ini cara membuatnya juga kita melibatkan siswa, peserta didik, melibatkan lingkungan sekolah, gitu, peraturan keyakinan sekolah, ya. Kalau peraturan kita bisa comot dari internet, ya, yang menurut kita baik pasti peraturan. Nah, makanya itu, jadi makanya kurikulum merdeka itu setiap kita berbeda berbeda jarak, berubah koordinat di peta itu pasti berubah. Ya, cara kita mengajar, gitu. Jujur saya di sini selama 2 tahun kemarin untuk ilmu yang saya terapkan di sekolah sebelumnya itu sebenarnya berbeda, Bapak Ibu. Jadi sini saya ada kasih lagi bagaimana siswa itu menyerap. Kalau di sekolah sebelum saya tuh untuk memberi pelajaran itu ya Bapak Ibu harus sepenuh gitu ya. Tapi kalau di sini siswanya berbeda, mereka langsung diberikan kasus contoh itu lebih efektif. Nah itu dia. Jadi baik lagi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya tergantung tentang cara mendefinisikan kebenaran tersebut. Mohon perhatian. Saatnya istirahat pertama. Kalau ada budaya di sini budaya positif, budaya itu luar, ya, mengikat sebuah lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya. Jadi di sini untuk kita mengadaptasikan budaya positif pasti ada lingkungan positif dulu, ya. Terus menerapkan keyakinan kelas seperti tadi. Ya. Di sini ada contoh keyakinan kelas bisa ditiru atau bagaimana? Ya, betul. Setiap guru itu berbeda. Setiap contoh pada saat pelajaran saya dan pelajaran guru produktif lain itu pasti berbeda keyakinan kelas yang bisa. Makanya tadi saya bilang untuk keyakinan itu bersifat khusus, boleh. Ini salah satu contoh. Nanti itu ditempel di kelas dan posisikan terlihat oleh peserta didiknya. Jadi dia kalau melakukan kesalahan pasti dia lihat saya sudah melakukan saya sudah mendilkan gitu ya, mendilkan sesuatu yang saya lakukan gitu. Kalau dia mau meningkat berarti bakal berefek ke dia pesannya tersebut. Itulah keyakinan kelas ya. Jadi dia pasti berbeda-beda ya. Dengan membuat keyakinan itu dengan musyawarah kelas gitu ya, akan kamu maunya apa? Pak, saya maunya itu ada musik di situ Pak. Oke, saya kira kata dulu ya, Bapak Ibu ya. Setiap ketemu Bapak kadang-kadang Bapak sini setuju nggak? Setuju Pak. Udah, kalau nggak setuju gimana? Nah, gitu ya. Seperti itu jadi. Ya, harus di awal pembelajaran itu khususnya bagusnya di awal semester seperti itu. Jadi keyakinan kelas juga bisa dirubah-rubah, ya. Sesuai kesepakatan. Kalau berubah juga kesepakatan, gitu ya. Makanya untuk mengatur keyakinan kelas juga sebaiknya siswa itu hadir semua, jangan nggak hadir gitu. Nanti satunya dia nggak tahu. Pasti juga semuanya terlibat. Kamu jangan ada Pak saya nggak setuju apa, gitu. Yang ada seperti itu. Yang hasilnya itu semuanya memiliki kesepakatan. Itulah keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, tadi kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Ya. Salah satu mendasarinya itu adalah kebutuhan bertahan dasar manusia. Ya, yang ada 5 itu bertahan itu kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Pasti salah anggapan berbeda ya, pemikiran yang berbeda, pasti dasar kebutuhan itu salah satu ini. Ya, mungkin dia bertahan hidup ya, makan salah satunya makan, pakaian, tempat tinggal dan keamanan kesehatan itu alasannya melakukan hal tersebut, itu alasan dia melakukan yang tidak kita inginkan ya. Di sini ada juga mungkin
kita sebagai manusia itu ya harus memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu ya. Kurikulum merdeka itu melibatkan semua dasar kebutuhan manusia ini, ya, bertahan hidup, kita merdeka, kasih sayang dan rasa terima. Di sini kita merasa dihargai dan dianggap memimpin masing-masing dan diakui. Di sini kita juga antusias, ya. Di sini juga kita memiliki rasa kebebasan, ya, rasa diri, memiliki dan mengendalikan. Oke. Selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol. Nah ini deh, ya, coba diperhatikan. Ada sebenarnya kita sudah melakukan 5 posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol atau posisi berdiri pada saat kita mengajar? Bukan. Dan apakah posisi pada saat kita tidur? Bukan. Dan di sini posisi kontrol ini sudah diterapkan, ya. Salah satunya itu ada namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Kalau di sini Bapak Ibu lihat, ya, identitas yang gagal, ya, kontrol dari luar itu adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya. Ini jujur saya juga semuanya setelah menerapkannya. Ya, di sini juga identitas berhasil dalam sukses adalah sebagai teman pemantau. Ya, di sini juga adalah identitas yang paling baik itu adalah manajer, yang menghargai diri sendiri. Balik lagi tadi, ya. Contohnya di sini tadi kita jangan menjadi pendidik yang memukul peserta didik dan juga membuat rasa bersalah, ya. Terus di sini kita juga bukan hanya menjadi teman sebagai peserta didik dan menjadi pemantau, dan alangkah baiknya kita sini sebagai pendidik menjadi manajer di sini menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri, back slide, ya. Kita sudah mempelajari tentang motivasi, ya, hubungan, budaya positif, gitu ya. Terus penghargaan dan lain-lain. Baliknya lagi, kita harus dengan kita menghargai diri sendiri itu kita akan menerapkan budaya positif. Jangan mengharapkan sesuatu dari luar. Next. Ya, ini ada pertanyaan-tanyaan. Siapa yang mengatakan? Ini ada pertanyaan menurut 5 kontrol dari saya kecewa sekali dengan kamu. Apa yang? Siapa yang mengatakan? Itu. Kalau saya bilang dalam strategi, saya kecewa sekali pada kamu. Itu menurut itu adalah membuat rasa bersalah. Ya, kita jangan berbicara seperti itu pada saat diri. Ya. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Wah, itu seperti apa ya? Just ya. Jelek kita melakukan menerapkan kebiasaan didik, itu akan menjadi sebuah penghukum. Kita sebagai penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Jangan Bapak udah jauh-jauh di sini, ya. Jujur, Bapak sini niatnya 2 loh, nah. Ya. Pertama niat ke sekolah, yang kedua niat mengajar. jadi ayolah, gitu ya. Apa namanya? Kita benar-benar, gitu. Ya. Itu salah satu sebagai teman. Ya. Jadi kita menganggap sesuatu sebagai teman. Ini apakah kamu mau mendapatkan nilai dari ini? Itu adalah pemantau. Ya, kalau pemantau itu sifatnya dipantau saja, kita melihat aja. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Kita menanyakan alasannya, gitu. Ya, yang bisa menjawab tuh di masing-masing. Itulah manajer. Ya, jangan kita boleh memberikan solusi, tapi balik lagi, ya, solusi itu mau diterapkan oleh orang tersebut atau tidak, hanya orang itu yang bisa memilih. Ya, itulah manajer. Terus selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Itu pasti benar. Ya, balik lagi kita untuk menerapkan posisi kontrol manajer ini sebenarnya gampang sulit. Ya, hanya kita percaya diri saja, tidak berpengaruh pada orang lain. Terus untuk kita terapkan peserta didik itu biasakan itu menanyakan alasan, ya, empati. Bagaimana kalau Bapak Ibu guru menjadi peserta didik itu tersebut? Kita harus dengarkan. Itulah manajer. Selanjutnya yang terakhir restitusi. Masya Allah.
Ya, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, gitu ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Bagaimana nantinya mereka harus melakukan orang lain. Wah, ini kalau kita menerapkan restitusi ini, ya, terus menerus, efeknya akan berdampak peserta didik itu melakukan tindakan yang orang lain. Mereka rendah hati gitu kepada orang lain, gitu ya. Terus percaya diri, terus tidak mengolok-olok temannya dan lain-lain, ya. Terus di sini restitusi itu sebenarnya pola untuk memperbaiki kesalahan. Dan balik lagi tadi ada hukuman, ya, memperbaiki kesalahan, ada lagi konsekuensi, itu tengah-tengah, selanjutnya itu restitusi. Nah, restitusi ini yang paling terbaik untuk memecahkan hukuman, gitu ya. Selanjutnya di sini, nah, saya balik lagi sini, identitas gagal itu hukuman, ya. Jadi sekali lagi jangan terapkan hukuman, ya. Terapkanlah itu konsekuensi atau restitusi. Kalau di sini konsekuensi sudah berada di netral, jadi ya di tengah-tengah antara bapak ibu boleh diterapkan atau tidak, yang nggak apa-apa, konsekuensi. Lebih baik konsekuensi daripada hukuman. Ya. Terus di sini restitusi itu positif. Ya. Kalau bapak ibu bisa menerapkan restitusi, di sini salah satunya restitusi itu merupakan pilihan, kita perdengarkan dan lain-lain. Ya. Di sini juga masalah bisa terpecahkan. Ya. Terus murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, ya. Jadi dia tahu alasan sendiri, gitu ya. Terus saya tidak akan lakukannya karena ini, gitu. Jadi biarkan peserta didik itu tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Kita hanya membimbingnya, memecahkan masalah itu. Ya, di sini kalau kita lihat ya, yang tadi hukuman, murid membenci peraturan. Nah, ini dampak positifnya, ya. Negatifnya. Kalau konsekuensi tadi, murid anak menghormati peraturan. Kalau kita menerapkan konsekuensi, mereka akan menghormati. Kalau kita menerapkan restitusi, ya, mereka akan menjadi positif, ya. Murid, anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, itu boleh lagi. Kita itu harus budaya positif itu jangan menggunakan faktor eksternal, internal. Jadi bagi kalau bukan kita siapa lagi? Tuh, ya, diawali dari diri kita. Alhasil nanti mungkin saya sudah menerapkan budaya positif, tapi kok lawan betul? Ya nggak apa-apa, itu namanya proses. Ya. Ini cara-cara ciri-ciri restitusi, ya, bukan untuk menebus kesalahan, belajar dari kesalahan, gitu ya. Belajar dari kesalahan. Jadi siswa tersebut akan menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Ya, di sini ciri-ciri restitusi adalah memperbaiki hubungan. Ya, misalnya ada yang berkelahi dan lain-lain. Sudah kita hanya sebagai fasilitator, ya, menyampaikan yang harus dilakukan. Gitu. Bukannya kita yang harus menghukum seperti itu. Di sini ciri-ciri restitusi itu adalah tawaran, ya, bukan paksaan. Terus mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan, terus fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, pada dasarnya peserta didik tersebut memiliki karakternya masing-masing. Kita balik tadi seperti yang dibilang oleh Pak Ben, ya, kita itu tidak bisa membedakan peserta didik, gitu ya, kategorikan, ya. Karena peserta didik sudah memberikan karakternya, gitu ya. Terus di sini fokus pada solusi, ya, solusi bukannya enak benar tuh siswa sudah telat, gitu ya. Terus datanya belajar cuma 1 jam, gitu, dibandingkan peserta didik lain itu yang dari awal belajar itu, nah itu tidak boleh, ya. Itu fokus pada solusi. Selanjutnya mengembalikan peserta didik yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kalau kita menerapkan restitusi, kita akan mengembalikan peserta didik yang bersalah itu pada kelompoknya lagi. Gitu.
Jadi dia mungkin tidak akan timbul bullying ya, tidak dijauh temannya dan lain-lain. Nah, ini cara menerapkan sedikit restitusi ya. Ada 3, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini adalah menstabilkan ide ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Ya, jadi kalau ada anak yang saya sudah ini yang kecewa terhadap dirinya, nah kita menstabilkan ide. Ya, untuk kita sebagai pendidik kita bisa berkata sih, berbuat salah itu hal yang manusiawi gitu ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ada lagi, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu jadi buat dia berpikir, ya, bukannya kita yang harus, bukannya peserta didik itu harus memahami guru tersebut. Lanjut, ini membantu peserta didik mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika kesalahan tersebut, validasi kebutuhan. Ya, kita bisa menanyakan dengan cara kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, ya, tetapi kamu tidak melakukannya. Dengan kita berkata tersebut, peserta didik tersebut akan berpikir, ya. Mohon perhatian. Soal pelajaran keempat dimulai. Attention. Depan menjadi pelajaran. Tapi ada lagi di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, nak. Ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi, gitu ya? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini balik lagi yang sudah disepakati tadi di kelas ataupun di peraturan sekolah, ya. Anak melihat kesalahannya ditentukan dengan norma-norma, ya. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, sebenarnya peserta didik itu melihat yang mereka sudah sahkan itu sendiri. Itulah fungsi keyakinan kelas itu ya. Di sini pendidik akan berkata, apakah apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu, ya. Terus di sini nilai universal yang telah disepakati apa gitu ya. Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih menurut kamu? Ya, mungkin ada yang Pak saya mau bebas, tapi kan bebas kan nggak bisa. Kita ada tiap kelas dan lain-lain gitu. Kalau kamu bebas sendiri, takutnya nanti akan besar teman-teman kamu tidak belajar dan lain-lain. Ya. Jadi harusnya kita mengedepankan tentang norma sekolah juga. Ini kembali lagi ada tingkatan hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu guru, ya, selama ini kita sudah mungkin menerapkan ketiga ini, alangkah baiknya ke depan kita memudahkan hukuman, ya, minimal menetralnya menjadi konsekuensi. Ya. Kalau bisa itu menjadi restitusi. Ya. Ini ada satu cerita. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, mereka itu mesti berkesan ya, serta menyadari bahwa dia dapat membaca. Timbulah di mereka berbicara di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Ya, jadi jangan ibu sebagai pendidik itu ya, kesadaran akan kemampuan peserta didik sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Jadi Bapak Ibu jangan pusing-pusing memberikan penghargaan, gitu ya. Cukup Bapak Ibu guru itu mengajar dengan sesuai dengan apa yang siswa tersebut dapatkan, itulah sebuah penghargaan menurut siswa tersebut. Ya, yang akan bertindak lanjut jauh, ya. 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, itulah yang akan menjadi penghargaan. Jadi kita sebagai pendidik, jadilah sebagai guru yang bisa menjadi contoh peserta didik ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton hasil pengimbasan atau aksi nyata saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.